Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran dengan judul Keanekaragaman Flora dan Fauna di Pulau Papua. Nama Kusnul Khotimah, NIM F12411911025, Prodi Pendidikan Geografi, Mata Kuliah Geografi Regional Indonesia. Pengertian flora. Secara sederhana, pengertian flora adalah tanaman. Secara umum, flora adalah semua jenis tumbuhan atau tanaman yang ada di dunia. Flora memiliki jenis yang sangat banyak dan beragam, bahkan jumlahnya tidak terhitung lagi. Beragam tumbuhan dan hewan tersebar di seluruh muka bumi, baik di darat maupun di laut. Istilah kata flora berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata flora yang memiliki arti alamat tumbuhan dan nabatah. Flora dapat diartikan sebagai sekelompok tanaman atau tumbuhan. Pengertian fauna. Pengertian fauna secara sederhana adalah hewan, sedangkan pengertian secara umum adalah segala jenis hewan yang hidup di dunia. Kata fauna berasal dari bahasa Latin. Kata tersebut memiliki arti alam hewan. Di dalam mitologi Romawi, fauna dapat diartikan sebagai kakak dari faunus. Hal itu berarti bahwa sebagai roh yang baik, hutan dan daratan. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna antara lain suhu, kelembaban udara, angin, dan tingkat curah hujan. Faktor edafik mengacu pada kondisi tanah pada suatu wilayah. Kondisi tanah berpengaruh secara langsung terhadap kesuburan tanaman. Flora di Pulau Papua. Yang pertama ada anggrek hitam Papua. Bunga yang sangat cantik dan eksotis ini merupakan flora endemik Papua. Meskipun di Kalimantan Timur juga ada anggrek hitam, tetapi kelopak anggrek hitam Kalimantan berwarna hijau, kontras sekali dengan anggrek hitam dari Papua yang kelopaknya benar-benar berwarna hitam. Anggrek hitam tergolong langka karena bunga ini sangat sulit dibudidayakan. Yang kedua ada anggrek strawberry. Selain anggrek hitam, ternyata ada anggrek lainnya yang termasuk sebagai tanaman langka di Papua. Namanya adalah anggrek strawberry. Anggrek ini memiliki kombinasi warna putih dan ungu pada kelopaknya. Keistimewaan anggrek ini terletak pada kelopaknya yang nampak berbentuk gelombang. Di Papua, tumbuhan dengan nama Dandelium lacyanthera termasuk jenis flora yang sangat dilindungi. Tidak semua orang bisa memelihara tanaman ini. Yang ketiga, ada anggrek besi. Papua memang sangat kaya dengan spesies anggrek yang langka. Salah satu anggrek langka dari Papua yang cukup terkenal adalah anggrek besi. Anggrek ini memiliki ciri khas kelopak berwarna hijau dan putiknya yang berwarna ungu. Jika dipandang berlama-lama, anggrek besi terlihat semakin cantik dan menarik. Anggrek besi tergolong sebagai tumbuhan yang langka di Papua. Namun, tidak semua orang bisa memiliki anggrek besi karena harganya yang sangat tinggi. Yang keempat ada bintagur. Bintagur merupakan buah langka yang hanya bisa ditemukan di Papua. Buahnya sendiri nampak biasa-biasa saja dengan warna hijau yang tidak menggiurkan sama sekali. Masyarakat Papua tidak memakan atau mengolah bintagur menjadi obat, melainkan mereka mengolahnya menjadi bahan bakar. Buah yang satu ini mengandung minyak yang ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Yang selanjutnya ada buah merah. Buah ini bukan sekedar hiasan di rumah, tetapi buah merah ternyata juga bisa dikonsumsi dan rasanya pun cukup enak. Buah dengan nama ilmiah Pandanus conoidus ini ternyata menawarkan beragam manfaat untuk kesehatan. Salah satu manfaat yang bisa diperoleh ketika kita menyantap buah merah adalah menurunkan resiko kanker, hipertensi, dan penyakit jantung. Bahkan buah merah juga dikadang-kadang sebagai buah yang mengandung zat antibodi untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Yang selanjutnya ada bunga jenggot. Bunga jenggot ini pertama kali ditemukan oleh Ruth Karma, warga Biak, Manokwari, Papua Barat. Bunga ini ditemukan di tahun 2011 dan diambil dari dalam batu yang berada di Goa Adibai, Biak, Papua. Tampilan bunga jenggot ini sangat unik. Tumbuhan ini berwarna putih kusam dan memanjang hingga 1 meter.
Sekilas, bunga jenggot ini nampak seperti tanaman rambat atau tanaman gantung. Kemudian selanjutnya ada rabon pea. Nah, Papua adalah gudangnya tumbuhan langka yang tidak bisa ditemukan di daerah manapun. Salah satu tanaman langka di Papua yang mencuri perhatian adalah rabon pea. Ini adalah buah unik yang hanya bisa ditemukan di bumi cendrawasih. Kalau dilihat sekilas, rabon pea mirip seperti jambu air. Bagian kulit buahnya berlendir dan ukurannya sebesar genggaman tangan orang dewasa. Kemudian yang selanjutnya ada buah matoa. Buah ini memang sudah tersebar hampir ke berbagai penjuru Nusantara. Matoa adalah buah langka yang sebenarnya hanya bisa ditemukan di Papua. Entah bagaimana caranya, buah ini kini sudah menyebar merata ke seluruh Nusantara. Matoa memiliki perpaduan rasa durian dan kelengkeng. Rasa unik ini membuat matoa menjadi buah yang sangat disukai. Fauna di Papua. Yang pertama ada burung cendrawasih merah. Burung cendrawasih merah adalah hewan endemik Papua. Burung ini berwarna kuning dan coklat serta berparuh kuning. Burung jantan dewasa berukuran sekitar 72 cm termasuk bulu-bulu hiasan berwarna merah darah dengan bagian ujung berwarna putih pada bagian sisi perutnya. Bulu muka berwarna hijau zamrud dengan di ekornya terdapat 2 buah tali yang panjang berbentuk pilin ganda berwarna hitam. Hewan endemik asli Papua ini hanya dapat ditemukan di hutan hujan daratan rendah Pulau Waigu dan Batanta di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kemudian yang selanjutnya ada hiu karpet berbintik. Hiu karpet berbintik adalah hewan endemik asli Papua berikutnya. Hiu karpet berbintik ini termasuk hewan bertulang belakang. Jenis hiu ini juga termasuk pada jenis hiu bambu yang hanya dapat ditemukan di perairan Kepulauan Raja Ampat. Bentuk hiu karpet berbintik pada dasarnya sama dengan jenis hiu lainnya di dunia. Bedanya, hiu karpet berbintik memiliki warna kulit seperti macan tutul. Kemudian fauna yang berikutnya ada kanguru pohon mantel emas. Kanguru pohon mantel emas adalah sejenis kanguru pohon yang dapat ditemukan di hutan pegunungan Papua. Spesies ini memiliki rambut-rambut halus pendek berwarna coklat muda. Leher, pipi, dan kakinya berwarna kekuningan. Sisi bawah perut berwarna putih pucat dengan 2 garis keemasan di punggungnya. Ekor panjang dan prehensil dengan lingkaran-lingkaran terang. Kemudian yang selanjutnya ada kasuari gelambir tunggal. Kasuari gelambir tunggal yang juga dikenal sebagai kasuari leher emas adalah burung yang tidak bisa terbang yang berasal dari utara Papua. Burung dari anggota keluarga Superorder Palageorte biasanya hidup menyendiri dan berpasangan hanya pada musim biak saja. Fauna yang selanjutnya ada nuri sayap hitam. Nuri sayap hitam adalah sejenis nuri berukuran sedang dengan panjang sekitar 30 cm. Endemik asli Indonesia ini hanya dapat ditemukan di hutan-hutan di pesisir Pulau Biak dan pulau-pulau di Teluk Cendrawasih, Papua. Dikarenakan banyak berkurangnya habitat hutan dan penangkapan liar yang terus berlanjut serta populasi mereka yang semakin hari semakin berkurang, menjadikan burung nuri sayap hitam ini terancam dari kepunahan. Kemudian selanjutnya ada mambruk Victoria. Mambruk Victoria adalah salah satu dari 3 jenis burung dara mahkota dan merupakan spesies terbesar di antara jenis-jenis burung merpati. Burung berukuran besar dengan panjang mencapai 74 cm ini memiliki bulu berwarna biru keabu-abuan, jambul seperti kipas dengan warna putih, dada merah marun keunguan, paruh abu-abu, kaki berwarna merah kusam, dan garis tebal berwarna abu-abu pada sayap dan ujung ekornya. Kemudian, yang selanjutnya ada kanguru pohon baiso. Hewan endemik Papua, kanguru pohon baiso, hidup di Taman Nasional Lorentz, Papua. Hewan yang termasuk dari keluarga Macropopidae satwa ini merupakan spesies subalpin, yakni berada di daerah pegunungan bawah dengan ketinggian 2.700 sampai 3.500 meter DPL dan vegetasi hutan basah serta memiliki banyak kanopi dengan ketinggian mencapai 10 hingga 15 meter. Kemudian yang selanjutnya ada kura-kura reimani. Saat ini
Diketahui bahwa penyebaran kura-kura berkepala ular ini hanya berada di satu lokasi, yaitu di Merauke. Sedangkan status taksonomi masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut sebab data biologi, ekologi, dan populasi di alamnya masih belum ada. Walaupun telah ada catatan mengenai jenis ini di penangkaran, status kura-kura Raymani pada IUCN adalah lower risk dan tidak dilindungi sehingga sangat rentan dari kepunahan. Upaya pelestarian flora dan fauna. A. Kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. B. Kawasan cagar alam. Perlindungan bagi keadaan alamnya yang khas, termasuk flora, fauna, dan faktor abiotik yang perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. C. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. D. Kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. E. Taman buru. Taman buru adalah hutan wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi. F. Taman nasional. Taman nasional adalah perlindungan alam yang meliputi daerah luas tanpa adanya tempat tinggal dan biasanya berfungsi sebagai tempat rekreasi. G. Taman hutan raya. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, dan pendidikan. H. Taman wisata alam. Taman wisata alam ialah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan kepentingan pariwisata dan rekreasi alam. I. Taman laut. Taman laut adalah wilayah lautan yang memiliki ciri khas berupa keindahan alam, bermanfaat bagi kepentingan pariwisata, rekreasi, dan pendidikan. Kesimpulan, Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua dalam wilayah Republik Indonesia setelah Pulau Kalimantan dan merupakan provinsi dengan luas daratan terbesar di Indonesia. Papua termasuk wilayah Indonesia bagian timur atau Australis, termasuk ke dalam bagian timur dan disebut juga sebagai tipe Australis. Hal ini disebabkan oleh karakteristik flora dan faunanya yang menyerupai flora dan fauna di benua Australia. Bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.